selamat datang dan juga terima kasih kepada semua penyembah yang begitu penuh dengan perasaan telah menyambut Guru Maharaj dengan hiasan yang begitu sungguh mengharukan. Melihat dihias mandir ini dengan sangat begitu indah, saturated with love, affection, di mana semua pelayanan yang dilakukan dihiasi dengan penuh cinta dan kasih. I know that I don't deserve a picture of it, but my Guru deserves another Maharaj and Acharya. I accepted their love and affection on behalf of them. Walaupun Guru Maharaj merasa bahwa beliau tidak pantas untuk menerima semua ini, tetapi semua ini dipersembahkan atau sepantasnya diberikan kepada guru kerohanian beliau dan juga para acarya sebelumnya, sehingga dengan cara seperti itu beliau mempersembahkan semua ini atau menerima semua ini atas nama dari mereka. These flowers, variety and nicely decoration so artfully. Ya, di mana bunga-bunga yang dipasang atau dihias di tempat ini begitu penuh warna-warni dan juga dipasang dengan cinta kasih. Expression of our love, yang mengekspresikan rasa cinta kasih and heart sentiment. dan juga bagaimana menunjukkan sentimen dari perasaan para penyembah. Bhakti ultimately relates to the heart. Di mana bhakti artinya berhubungan dengan hati. So, if you can give our heart to Krishna or representative, it becomes easier to get that message. Jika kita mempersembahkan semuanya dengan cinta kasih kepada Krishna dan juga para penyembahnya, maka dengan sangat mudah sekali kita semua akan mendapatkan karunia. All the devotees hard-earned money spending for beautiful flowers and decoration tastefully. Di mana para penyembah mendapatkan uang dengan cara yang sulit, tetapi uang tersebut digunakan untuk melakukan pelayanan seperti mendekorasi tempat ini dengan begitu indah, Express our manifestation of feeling, love, and heart. di mana hal itu menunjukkan ekspresi perasaan kita yang didasari atas cinta dan kasih sayang. So I thank you very much again on behalf of my Guru and all the Acharyas, the love, affection you are showing all of them, which is very overwhelming. Dan sekali lagi Guru Maharaj menyampaikan rasa terima kasih atas nama atau atas nama dari guru dan juga para acarya sebelumnya, bagaimana Guru Maharaj menerima semua persembahan ini yang begitu sungguh mengharukan. On my behalf to reciprocate heart but nothing, except something which I got from my Guru and the Acharya previous, which is I consider invaluable, try to give you. Dan bagaimana atas nama dari guru dan juga para acarya, bagaimana mereka memberikan juga begitu banyak hal kepada Guru Maharaj. Dengan cara seperti itu Guru Maharaj juga membalas apa yang para penyembah lakukan dan akan memberikan karunia yang diberikan oleh guru dan acarya sebelumnya kepada kita semua. If you take it seriously, if you take it with a simple heart, all sincerity and seriousness, it help you to achieve your perfection and go back to the lotus feet of the Lord, whereby your life will found happiness at the end. Jika kita menerima semua ini dengan ketulusan, kemudian dengan hati yang sederhana, dengan keseriusan dan dengan penuh ketulusan, maka akan dengan mudah sekali kita bisa menerima semua karunia ini dan bisa maju dalam pelayanan bakti, bisa pulang ke dunia rohani, kembali kepada Tuhan. It can be materially estimated, assessed, Hal ini tidak bisa dihitung-hitung dengan cara material, because it is everlasting and invaluable. karena semua pelayanan yang kita lakukan ini bersifat kekal dan tidak bisa dinilai atau tidak
harganya tidak ternilai. So again, I pray to my Guru, Parampara, and the Lord Chaitanya Mahaprabhu, instead of their associates, so that they shower your mercy, their mercy on all of you. Dan sekali lagi Guru Maharaj berdoa kepada Sri Guru, para Acharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu, dan juga rekan-rekan beliau. Semoga mereka semua memberikan atau menyiramkan karunia kepada kita semua. Now, indeed, from Bhagavad Gita Sambhashana, the practical is the consciousness. Jadi kita akan lanjutkan dengan membaca sloka dari Bhagavad Gita yang praktis untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lalu dan tadi kita baca Srimad Bhagavad Gita sloka 4, bab 14 sloka 18. Urdhvam Gachanti Sattvastaha. Urdhvam Gachanti Sattvasta. Madhye Tistanti Rajasaha. Madhye Tistanti Rajasaha. Jaganya Guna Vritistaha. Jaganya Guna Vritistaha. Adho Gachanti Tamasaha. Adho Gachanti Tamasaha. Urdhvam Gachanti Sattvasta. Madhye Tistanti Rajasa. Jaganya Guna Vritista. Adho Gachanti Tamasa. Arti berkata Urdhvam ke atas, Gachanti pergi, Satwastaha orang yang berada dalam sifat kebaikan, Madhye di tengah, Tistanti tinggal, Rajasaha orang yang berada dalam sifat kebaikan, Jaganya dari yang jijik, Guna sifat Vritistaha yang pencahariannya, Adaha ke bawah, Gachanti pergi, Tamasaha orang yang berada dalam sifat kebodohan. Arti dan juga penjelasan dari sloka His Divine Grace Asih Bhaktivedanta Swami Swaprabhupati. Orang yang berada dalam sifat kebaikan berangsur-angsur naik sampai planet-planet yang lebih tinggi. Orang yang berada dalam sifat nafsu hidup di planet-planet seperti bumi. Orang yang berada dalam sifat kebodohan yang menjijikkan turun memasuki dunia-dunia neraka. Mari kita baca bersama-sama. Orang yang berada dalam sifat kebaikan berangsur-angsur naik sampai planet-planet yang lebih tinggi. Orang yang berada dalam sifat nafsu hidup di planet-planet seperti bumi. Orang yang berada dalam sifat kebodohan yang menjijikkan turun memasuki dunia-dunia neraka. Penjelasan yang berkarunia Swaprabhupati. Dalam ayat ini, hasil perbuatan dalam 3 sifat alam dikemukakan dengan cara yang lebih jelas.
Ada susunan planet yang lebih tinggi terdiri dari planet-planet surga. Di planet-planet surga, semua makhluk hidup sudah maju sekali. Menurut tingkat perkembangan sifat kebaikan, makhluk hidup dapat dipindahkan ke berbagai planet dalam sistem tersebut. Planet tertinggi bernama Satya Loka atau Brahma Loka, tempat tinggal kepribadian yang paling utama di alam semesta ini, yaitu Dewa Brahma. Kita sudah melihat bahwa kita hampir tidak sanggup memperkirakan keadaan hidup yang ajaib di Brahma Loka. Tetapi keadaan hidup tertinggi, yaitu sifat kebaikan, dapat membawa diri kita ke sana. Sifat nafsu bersifat campuran. Sifat nafsu berada di tengah antara sifat kebaikan dan sifat kebodohan. Seseorang tidak selalu murni, tetapi kalaupun ia berada dalam sifat nafsu secara murni, ia hanya akan tetap tinggal di bumi ini sebagai raja atau orang kaya. Tetapi oleh karena ada campuran, ia juga dapat turun. Manusia di bumi ini, baik dalam sifat nafsu maupun kebodohan, tidak dapat mendekati planet-planet yang lebih tinggi secara paksa dengan menggunakan mesin. Dalam sifat nafsu juga ada kemungkinan seseorang akan menjadi gila dalam penjelmaan yang akan datang. Sifat yang paling rendah, yakni sifat kebodohan, diuraikan di sini sebagai sesuatu yang menjijikkan. Akibat seseorang mengembangkan kebodohan adalah resiko yang amat besar. Sifat kebodohan adalah sifat terendah dalam alam material. Di bawah tingkat manusia ada 8 juta jenis kehidupan, burung, hewan, binatang yang merayap, pohon, dan sebagainya. Dan menurut perkembangan sifat kebodohan, orang merosot sampai keadaan yang menjijikkan tersebut. Kata tamasaha juga sangat bermakna di sini. Tamasaha berarti orang yang senantiasa hidup dalam sifat kebodohan tanpa naik tingkat sampai tingkat yang lebih tinggi. Masa depan mereka sangat gelap. Ada kesempatan untuk manusia dalam sifat-sifat kebodohan dan nafsu untuk diangkat sampai sifat kebaikan, dan sistem itu disebut kesadaran Krishna. Tetapi orang yang tidak memanfaatkan kesempatan tersebut pasti akan terus hidup di dalam sifat-sifat yang lebih rendah. Pembahasan yang pertama setelah Prabhupada ini. So, this is very important. Jadi sloka ini adalah sloka yang sangat penting, Coming from the lips of the Supreme Personality of God. di mana sloka ini hadir dari bibir Padma kepribadian Tuhan yang Maha Esa. And his pure devotee who is enlightening people around the world, millions. He says, always try to stay in the mood of goodness. Dan bagaimana seorang penyembah murni yang telah mencerahkan kehidupan dari masyarakat di seluruh dunia yang jumlahnya jutaan orang, selalu mengingatkan bahwa selalulah tinggal di tempat atau selalu tinggallah dalam sifat kebaikan. You can see in the life of all great acharyas, great devotees, Jadi kita bisa lihat dari cerita kehidupan dari seorang penyembah yang agung ataupun dari para acharya. they follow the footprints of great personalities. Mereka juga mengikuti jejak langkah dari kepribadian yang agung. Simply by following their instruction, you can make so much progress. Hanya dengan mengikuti perintah-perintah dari mereka, kita bisa membuat kemajuan yang begitu besar. Those who are simple, those who are serious, they can definitely, it's not that difficult, they make good progress in devotional service. Bagi mereka yang serius, bagi mereka yang simple, sederhana, tidak sulit bagi mereka untuk bisa maju dalam jalan kerohanian itu, dalam jalan bakti ini. See the example of, say, Narad Muni. Jadi kita bisa lihat dari contoh kehidupan Sri Narada Muni. Narad Muni had some association with the great devotees. Beliau mendapatkan pencapaian seperti ini atas pergaulan dari para penyembah murni itu kepribadian yang agung.
simply by serving for 4 months, you can see how his life transformed and next year became a great devotee. Now, Hanya dengan 4 bulan melayani mereka, bagaimana di kehidupan yang akan datang perubahan yang begitu pesat terjadi dalam kehidupan si Narada Muni dan menjadi seorang penyembah yang agung. thus we know so many incidents in the life of devotees. They experience something higher taste, and then gradually their attachment to the material attachment become less and less. Begitu juga kita bisa lihat dari contoh kehidupan penyembah-penyembah yang maju, di mana dengan cara mendapatkan rasa yang lebih tinggi, semua rasa-rasa yang bersifat atau ketikatan-ketikatan material dalam hidup mereka menjadi semakin berkurang. Prabhupada's association, in the beginning we see so many devotees have got so many bad habits. Seperti halnya dari kisah Srila Prabhupada di awal pergerakan ini, bagaimana kita bisa lihat penyembah-penyembah dari Tuhan yang diajak oleh Srila Prabhupada, mereka sebelumnya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam kehidupan mereka. That's why everybody, so that they can always stay in association with devotees. Karena itulah bagi semua penyembah diharapkan untuk selalu berada dalam pergaulan dari para penyembah. That is why ISKCON is made. Karena itulah ISKCON ini dibuat. Otherwise, Maya is so strong. So many devotees, we don't see old faces. Kalau tidak, Maya itu begitu kuat. Kita lihat penyembah, banyak sekali penyembah-penyembah yang lama sudah tidak terlihat lagi keberadaannya sampai sekarang ini. Some others stay so many years ago, say 50 years in some movement, and you've seen so many, they did so much service, but it's not there. Why? One of the major reasons is not strictly following Guru's instruction. Seperti halnya ada penyembah yang sudah mempraktekkan Sarana Krishna ini 50 tahun seperti itu, atau ada yang sudah mempraktekkan 50 tahun dan mereka mengikuti jalan ini dengan serius, tetapi banyak juga penyembah-penyembah yang meninggalkan kesadaran Krishna. Ini mengapa? Karena mereka tidak secara serius mengikuti aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur. He said, not only said, Guru Mukha Padavakka, Chittete Kuriyarikka, Anna Kuryamanyas. One should take the words of the Guru, this is as his life and soul. Dan itulah disampaikan di Guru Mukha Padma Wakya, Cittete Korea Akya. Jadi kita harus mengikuti perintah-perintah dari Guru dengan segenap jiwa dan juga raga kita. Result will be, he said, Jasya Devi Para Bhakti, one has got implicit faith in the words of God Krishna. At the same time, the same faith in the words of Sadguru. All the secrets, purport of the Vedic aphorism is revealed. Karena hasilnya adalah ketika kita mengikuti dengan tegas perintah-perintah dari Sadguru, maka hasilnya adalah Yasya Dewi Para Bhakti. Yang artinya jika kita mengikuti dengan keteguhan hati kata-kata dari Sri Krishna, kepribadian Tuhan, dan juga pada saat yang sama mengikuti kata-kata atau perintah-perintah dari Sadguru, maka semua kesuksesan mereka akan terungkap dalam hati dari penyembah tersebut. You see, Narad Muni, his mother was like a servant, maid servant, was serving very menial service, cleaning, washing, offering food to the saintly person. And little boy, Narad Muni, just 5-6 years old, he is doing the same thing to mother. Seperti halnya kita bisa lihat dari kisah kehidupan Sri Narada Muni, bagaimana ibu dari Narada Muni adalah seorang pembantu yang melayani para resi dengan melakukan pelayanan-pelayanan yang remeh dengan cara
mencuci perabotan, piring-piring dari resi-resi tersebut, dan bagaimana Narada Muni yang masih berusia 5 tahun juga melakukan hal yang sama, membantu ibunya untuk melayani para resi tersebut. Prabhupada wrote Narada Muni's life that if we follow Narada Muni's path, he had got great faith in their words. He used to serve them very many. He was very attached to them, and then few other things saying he won't talk unless necessary doesn't pray. Suppose if somebody wants this very life, go back to Godhead, transcendent. Dan bagaimana perubahan Narada Muni menjadi penyembah yang agung, dan bagaimana Srila Prabhupada juga menulis di dalam sebuah buku tentang Sri Narada Muni ini. Disampaikan oleh Srila Prabhupada, jika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Sri Narada Muni, mempunyai keyakinan yang kuat dengan kata-kata sadhu, kemudian melakukan pelayanan yang remeh kepada sadhu, kemudian menjadi sangat serius dalam kehidupan rohani ini, dan beberapa hal dari apa yang telah dilakukan oleh Narada Muni, maka dikatakan bahwa kehidupan rohani mereka akan maju pesat dan menjadi atau sangat maju dalam kehidupan rohani ini sebagai hasilnya. Anybody can. Setiap orang bisa menjadi seperti halnya Narada Muni. The material life doesn't matter if you are the richest man. Apapun kehidupan material yang sedang kita jalani, apakah kita seseorang yang sangat kaya raya, how much you may be important person in material life, wealth, beauty, power, everything is all temporary. Next life, unless you do devotional service, what will be your destination you don't know. apapun pentingnya ataupun apapun kedudukan yang begitu penting yang kita miliki dalam kehidupan material sekarang ini, apakah kita memiliki kekayaan, ketampanan, kemasyhuran, dan pengetahuan yang tinggi atau pendidikan yang tinggi, tetapi jika kita tidak mempraktekkan kesadaran Krishna, maka di kehidupan yang akan datang, tujuan yang akan kita capai itu kita tidak tahu kita akan kemana. Some glide down to lower species of life. Ada beberapa yang merosot sampai kehidupan binatang atau kehidupan makhluk yang sangat menjijikkan dan sangat rendah. We cannot tell, life is very risky and uncertain. Karena kita tidak bisa menyampaikan atau menyatakan, karena hidup seperti sekarang ini begitu penuh resiko dan juga penuh dengan segala hal yang tidak pasti. So many devotees I see. Now I heard 2 days ago that Nityananda, I know him very well, he's a doctor. Something he passed away, I heard the message. Seperti halnya beberapa hari yang lalu Guru Maharaj mendengar dari bahwa salah satu penyembah dari Bali, yaitu Prabu Nityananda, yang lumayan dekat dengan Guru Maharaj, telah berpulang, dan Guru Maharaj mendapatkan berita mengenai meninggalnya Prabu Nityananda. He's not even now, he had 40 even. I'm shocked, at this age, maybe heart attack, and died. Bahkan umur Prabunya belum sampai 40 tahun. Hal ini yang membuat menjadi kekagetan bagi Guru Maharaj. Dan bagaimana Guru Maharaj mendengar bahwa Prabunya menderita atau terkena serangan jantung. This could happen to any of us. Hal ini bisa terjadi kepada siapapun dari kita semua di sini. Maharaj Yudhishthira, one of the greatest devotee, pure devotee, he said, the most wonderful thing in this world is this. Every day, often we are seeing somebody is passing away, expired. We take it seriously. After some time, we forget, and we don't think this could happen to me any moment. At time, with him, he's driving car. He said, it's not necessary. Don't hurry. We will tell them about something. Yeah? And I see all the cars
Very good. Within a short distance, any moment can come. I'm sitting in the front. I believe Krishna protect us. Protect him, of course. But still, we don't know Krishna's plan. Seperti halnya Maharaj Yudhishthira, salah satu seorang penyembah yang agung dari Tuhan, menyampaikan bahwa ada sesuatu hal yang begitu menakjubkan dalam kehidupan ini, yaitu setiap hari kita melihat ada saja orang yang meninggal dunia dan kita menjadi kaget dengan keadaan seperti itu. Tetapi kita selalu berpikir bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi pada diri kita. Itu kekagetan atau ketakjuban yang luar biasa yang dirasakan oleh Maharaj Yudhishthira. Seperti halnya kalau kita mengendarai mobil seperti tadi, kita berangkat ke sini itu jalannya sempit, terus banyak sekali lalu lintas kanan dan kiri, kemudian mengendarai mobilnya dengan sedikit zigzag seperti itu. Jadi kita tidak tahu, setiap saat bisa saja terjadi kecelakaan ketika kita mengendarai mobil seperti itu. Inilah hal yang tidak bisa kita prediksi atau kita tidak bisa bayangkan terjadi dalam kehidupan kita. Prabhupada say that are not serious. You should think like that. Any moment. No, I will go. You finished. Then you will always think of Krishna, Lord Nitai, Jagannath, Radha Krishna's lotus feet. Karena itulah setelah Prabhupada menyampaikan bahwa bagi mereka yang benar-benar serius dalam jalan bhakti ini, mereka harus selalu berpikir setiap saat bahwa setiap saat saya bisa meninggalkan badan ini, setiap saat saya bisa pergi dari dunia ini. Dengan cara seperti itulah baru kita bisa menjadi serius dalam pelayanan dan juga selalu berpikir tentang kaki padma dari Tuhan Sri Krishna. I know something is difficult, people will tell something. Whatever you are saying difficult, this is not alibi. That is all excuses. Because other things are not so important as much as this is important. Karena itulah bagaimana banyak orang yang mungkin menyampaikan bahwa kesulitan-kesulitan yang kita alami sekarang ini mungkin sangat tidak berarti dibandingkan dengan hal-hal yang kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kita melakukan kehidupan ini tidak terlalu penting. Yang lebih penting, ada yang lebih penting, yaitu bagaimana kita bisa selalu dalam pelayanan bakti ini. Ini yang lebih penting harus dipikirkan. It is difficult, very, very difficult, you understand? And because from time immemorial, we have got so many habits. So we can't expect everything overnight. But mungkin dalam melakukan pelayanan bakti ini banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita akan hadapi. Karena apa? Karena dari waktu yang sudah tidak bisa dibayangkan, kita sudah memiliki tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Jadi kita tidak bisa mengharapkan dalam satu malam kita bisa menjadi atau bisa menghilangkan semua kesulitan-kesulitan tersebut, ataupun dalam satu malam kita menjadi seorang penyembah yang agung. so Krishna wants to see how much we are trying. Are we doing our best? Tetapi Tuhan Sri Krishna ingin melihat seberapa kuat, seberapa besar usaha yang ingin Anda lakukan. Accordingly, Krishna also helps. Berdasarkan hal itu, maka Sri Krishna juga akan membantu sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Sometimes we try to cheat, we take it just like in the material or anything. Kadang-kadang kita menipu seperti apa yang kita lakukan dalam kehidupan material ini. Sometimes we think a shortcut route, how can I make progress? Kadang-kadang kita berusaha membuat jalan pintas agar bisa cepat maju dalam kehidupan rohani ini. Sometimes we do everything mechanically, but the heart may not be there.
Kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu atau pelayanan bakti ini dengan cara mekanikal, melakukannya sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan saja, tetapi kita tidak melakukannya dengan hati. But one is hankering. Just like a young girl growing at some particular age, he feel attraction towards opposite gender and boys also. Means it is already there. You don't have to try. You have to try how to eat, how to laugh. It is already there. It just manifests. Tetapi bagi mereka yang berkeinginan kuat untuk melakukan pelayanan bakti ini, seperti halnya seorang gadis yang baru tumbuh dewasa, remaja, yang tertarik dengan lawan jenis, begitu juga remaja putra yang tertarik dengan lawan jenisnya. Seperti itu, perasaan itu sebenarnya tidak dibuat-buat, perasaan itu sudah ada tertanam di dalam hati mereka. Tetapi pada saat ini karena usia seperti itu, maka perasaan itu tumbuh secara alami, tidak perlu dibuat-buat. So you just have to awaken it by serving. Karena itulah kesadaran Krishna dalam hati kita juga hanya perlu dibangkitkan lagi dengan melakukan pelayanan bakti. At present we are servant of our senses towards enjoying something, and manifestation is lust, desire, anger, greediness, moha, illusion, matsarya, enviousness. Tetapi saat ini kita hanya mewujudkan atau hanya melayani indria-indria kita untuk memuaskan segala hal yang berhubungan dengan indria-indria kita. Sebagai hasilnya kita akan menumbuhkan rasa ketamakan, kemudian rasa nafsu, kemudian menimbulkan rasa kebingungan, kemudian rasa iri hati, dan juga iri hati. Do everything for the pleasure of Krishna according to Shastra, Guru, Sadhu. Tetapi jika kita melakukan semuanya untuk kepuasan dari Tuhan Sri Krishna menurut aturan dari sastra, sadhu, dan guru, gradually we come to a transcendental position. Dan secara perlahan-lahan kita akan mencapai tataran sifat kerohanian. Then we have a taste in mode of Buddha, new realization. Dan kita akan bisa merasakan diri kita akan lebih banyak dalam atau lebih tumbuh rasa atau sifat kebaikan dalam diri kita, dan rasa itu akan muncul secara terus-menerus. Our life become auspicious, free from anxiety, tension, peaceful. Dan bagaimana ciri-ciri dari ciri-cirinya adalah maka kehidupan kita akan menjadi damai, terbebas dari tekanan, terbebas dari kecemasan. Kehidupan kita akan menjadi lebih tenang dan lebih damai. When your anxiety is gone, you make progress towards the lotus feet of Krishna. Ketika kecemasan kita hilang, maka kita akan bisa maju atau lebih maju lagi untuk mendekati kaki Padma dari Tuhan Sri Krishna. That is our constitutional position. As Chaitanya Mahaprabhu said, Jiveswarup, our eternal constitutional position is our eternal identity. We are part and parcel of God. He is complete and we are part. It is our duty to serve Him. That is the perfection of life. Dan bagaimana posisi dasar dari kehidupan kita ini disampaikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu Jiwera Swarupahai, di mana kita adalah bagian kecil dan juga merupakan percikan kecil dari Tuhan, bagian dari Tuhan yang sempurna seperti halnya Tuhan, memiliki sifat yang sama seperti Tuhan, dan tugas kita adalah untuk melayani Tuhan sebagai pelayan dari Tuhan. Dan itulah posisi dasar dari kita. We understand that Krishna is the supreme enjoyer.
He is the proprietor. He is the Lord of all demigods, everything talking. He is our best well-wisher. So when we come to know this, our life becomes perfect. In this very life, not after this. This is science. It is not that you experience it. Jadi jika kita mampu mengerti bahwa Tuhan Sri Krishna adalah penikmat yang tertinggi, kemudian beliau adalah penguasa semua planet, penguasa para dewa dan resi, dan juga teman yang selalu mengharapkan kebaikan dari diri kita, maka kita akan mampu mengerti atau mampu membuat hidup kita menjadi bahagia. Dan bagaimana hal itu membuat kehidupan kita menjadi damai dengan mengerti kedudukan dari Tuhan Sri Krishna seperti itu. You transcend mode of passion and ignorance. Just like today I see, if I ask, don't mind, we have to do it anyway. I hope everybody get up early in the morning, Brahma Muhurta, do Mangalarati, Padma, home, come to the temple. And in front of deity, and you find the whole day become auspicious. No inauspicious things will happen. It's a practical consciousness. Dan cara untuk mempraktekkan kesadaran Krishna ini adalah kita berusaha untuk merohanikan sifat nafsu dan sifat kebodohan kita dengan cara melakukan bangun pagi-pagi sebelum Brahma Muhurta, kemudian pergi ke tempel atau melakukan Manggala Harati. Dengan cara seperti itu, kemudian menyelesaikan putaran japa kita. Dengan cara seperti itu, maka seluruh hari kita menjadi bertuah atau mujur. Hal-hal yang tidak mujur akan pergi atau tidak akan ada dalam kehidupan kita tersebut, atau tidak ada dalam kehidupan kita dalam satu hari itu. Inilah cara bagaimana kita mempraktikkan kesadaran Krishna. If possible, must finish your 16 round, which is nothing, hardly hours. Dan jika memungkinkan, diharapkan kita untuk menyelesaikan putaran japa kita, 16 putaran japa kita yang tidak begitu berarti sebenarnya, pagi-pagi sekali. Strictly following 4 regulative principles. Dengan tegas mengikuti 4 prinsip, stay away, make minimum association, if possible, need to non-devotees. dan tidak bergaul atau kalau bisa dimungkinkan tidak bergaul sama sekali dengan orang-orang yang bukan penyembah. Eat only Krishna prasad cooked by a devotee. Dan hanya makan Krishna prasadam yang dimasak oleh para penyembah. And associate always with devotee, preferably advanced devotee. Even by reading Prabhupada's book, associate with Prabhupada. Kemudian bergaul hanya dengan para penyembah, ataupun kalau bisa bergaul dengan penyembah yang maju. Contoh yang bisa dilakukan di sini adalah membaca buku dari Srila Prabhupada. Dengan cara membaca buku Srila Prabhupada, kita sama juga bergaul dengan Srila Prabhupada. Rest assured you are safe. Dan dipastikan dengan cara seperti itu maka kita akan menjadi selamat. Thank you very much. Terima kasih kepada Prabhu dan Mataji semua. Any question or comment? Jika ada pertanyaan atau komentar bisa disampaikan. Innumerable devotees' life we can read, we can learn so much. Dari begitu banyak jumlah penyembah atau jumlah penyembah yang tidak bisa dihitung jumlahnya, kita bisa belajar dan juga bisa memetik nilai-nilai dari kehidupan mereka. On the path of devotional side, all of us we go through many difficulties, challenges, and tested by Krishna. Dalam jalan pelayanan atau kehidupan bakti ini, semua penyembah atau semua dari kita sebagai penyembah itu akan mendapatkan jalan yang berbeda-beda, kesulitan yang berbeda-beda, jalan yang berbeda-beda.
dalam kehidupan dari Srila Prabhupada, bagaimana Srila Prabhupada menjalani kehidupan dalam begitu banyak tantangan, kesulitan yang harus dihadapi oleh Srila Prabhupada. So many times he is facing, and already can die. Bagaimana beberapa kali atau berkali-kali Srila Prabhupada harus melewati setiap saat kehidupannya bisa terancam. So many times he facing impossible task. Dan bagaimana dalam kehidupannya berapa kali Srila Prabhupada menjalani atau mendapatkan tugas-tugas yang hampir mustahil untuk bisa diselesaikan atau tidak mungkin untuk bisa diselesaikan. We go through a test how sincere, how serious we are, how much faith we have got in the words of Krishna Prabhupada. Dengan cara seperti inilah kita juga selalu ada ujian-ujian dalam kehidupan bakti kita, di mana hal ini akan menimbulkan rasa dalam diri kita untuk meningkatkan seberapa serius, seberapa tulus kita menjalani kehidupan bakti ini untuk meniti jalan kepada Krishna dan juga kepada Srila Prabhupada. All devotional service is a gradual process of purification. Kesadaran Krishna ini artinya adalah proses secara perlahan-lahan untuk mendapatkan kemurnian. Without becoming pure, without becoming qualified, we cannot go back to God. Tanpa menjadi murni, tanpa menjadi berkualifikasi, kita tidak akan bisa kembali pula kepada Tuhan. Depending on time, place, circumstances, the Krishna representative come and tell us, if we take it seriously, like Narada Muni, we can make progress easily. Berdasarkan waktu, tempat, dan keadaan, maka perwakilan-perwakilan dari Krishna akan datang kepada kita dan memberitahukan bagaimana caranya kita maju dalam kesadaran Krishna. Jika kita mengambil perintah-perintah tersebut secara serius, maka kita akan bisa maju dalam kehidupan bakti kita. Everything is a scientific, everything is symptom. Total book is there. One is a devotee, he is decorated with all good qualities. It's not over 90 Vita. Semuanya ada di sana. Semuanya ciri-ciri dari penyembah itu ada di dalam buku-buku dari Srila Prabhupada. Di sana dinyatakan bahwa para penyembah itu ketika mereka sedang melakukan pelayanan bakti, maka semua sifat-sifat baik itu ada dalam diri para penyembah. Prabhupada said all these things, he is sweeping the floor and another is giving lecture. Don't see external things. Real thing is symptom. Srila Prabhupada juga menyatakan bahwa entah seseorang itu melakukan pelayanan sebagai tukang sapu atau dia berkualifikasi untuk memberikan kelas, kita tidak bisa melihat penyembah itu secara luarnya saja, tetapi kita bisa lihat dari ciri-ciri yang dimiliki oleh penyembah tersebut. How difficult it nowadays to maintain purity, as a Prabhupada said. Seperti halnya sekarang ini betapa sulitnya untuk menjaga kualifikasi kita, untuk menjaga kemurnian kita menjadi seorang brahmachari. To speak of sannyas, any moment he can fall down. Apalah yang bisa dikatakan sebagai seorang sannyasi. Seorang sannyasi itu begitu sulit sekali. Setiap saat bisa terjatuh. In order to fulfill the desire of Chaitanya Mahaprabhu's prediction, in order to organize, we do this thing, we require a big society. So, Dengan tujuan bagaimana caranya untuk menjalankan perintah ataupun prediksi-prediksi dari si Chaitanya Mahaprabhu dan juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang begitu besar. so in order to encourage someone, sometimes Prabhupada give big position, designation, and it does not mean anything. Just to encourage him, he is giving. Hanya Say, untuk menyemangatkan, you develop all these qualities, don't take it for granted. hanya untuk menyemangatkan seseorang, maka Srila Prabhupada kadang-kadang memberikan seseorang itu posisi yang tinggi, kedudukan yang tinggi untuk menyemangatkan orang tersebut. Tetapi di balik itu Srila Prabhupada mengatakan bahwa jangan mengambil ini sebagai suatu keuntungan untuk diri sendiri.
better you become something humble devotee. Lebih baik menjadi seorang penyembah yang rendah hati instead of getting big power, position, name, fame, which is very slippery. Pride, deceit sometimes fall. Lebih baik menjadi seorang penyembah yang rendah hati dibandingkan dengan seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, kemudian memiliki posisi yang tinggi, tetapi semua ini sangat licin, atau sangat, jika kita salah menggunakan semua ini akan mudah untuk tergelincir dari posisi tersebut. Instead of facing the harsh reality, better you become more and more humble. Jadi lebih baik daripada untuk mendapatkan realitas yang begitu keras dalam kehidupan kita, lebih baik menjadi penyembah yang rendah hati dan juga lebih rendah hati. Because more one become humble, means more one knows how insignificant I am, how little I am so fallen and sinful. He understands. For him, the door of the spiritual world opens up automatically. Jadi Sri Prabhupada menyatakan bahwa bagi mereka yang rendah hati, yang merasa dirinya tidak penting, tidak berarti sama sekali, betapa rendahnya diri saya, betapa berdosanya diri saya, bagi seorang penyembah yang seperti itu, maka pintu dari dunia rohani terbuka lebar baginya. Once one boy was going to school. His mother said, every day I cannot take you. Go with you, accompany. Jadi dari hal ini ada satu kisah disampaikan, ada seorang anak laki-laki yang pergi ke sekolah dan ibunya suatu saat mengatakan kepada anak laki-laki tersebut bahwa ibu sudah setiap hari mengantarmu ke sekolah. Sekarang ibu tidak bisa lagi mengantarmu ke sekolah. This is a famous example in the Veda Upanishad. Everybody tells all the acharyas. The boy said, I can go alone, but except one place, there is a forest. That I cannot go alone. I must have somebody accompanying me. Jadi kisah ini sangat terkenal dari Veda Upanishad, di mana kemudian anak laki-laki tersebut mengatakan kepada ibunya, aku bisa pergi ke sekolah sendirian di mana saja kecuali di satu tempat, yaitu di tengah hutan. Aku tidak bisa pergi sendirian untuk melewati hutan tersebut. His mother said, darling, I cannot go. But if really you cannot go without, you can call Dinabatu. Kemudian ibunya mengatakan bahwa sayangku, aku tidak bisa mengantarmu, sungguh aku tidak bisa mengantarmu sekarang. Tetapi jika kamu berkeinginan untuk ditemani oleh seseorang, kamu bisa memanggil Dinabandu. Who is Dinabatu, Mom? Kemudian putranya ini bertanya kepada ibunya, siapa Dinabandu itu? You don't know? Your elder brother. Kemudian ibunya mengatakan, kamu tidak tahu, dia adalah kakak laki-lakimu. So I didn't see him. How do I find him? Kemudian anaknya ini berkata, aku tidak bisa melihatnya. Terus bagaimana caranya aku bisa memanggilnya? You call him. When you come near the forest, you go on calling him, he will come. Aku tidak bisa bersamanya. Terus ibunya mengatakan, kalau kamu ingin ditemani olehnya, panggil saja kakakmu itu. Ketika kamu ada di tengah hutan, panggil kakakmu ini. Next day, he is going to school. Mother said, darling, I cannot go. You go. Kemudian keesokan harinya tibalah anak laki-lakinya harus berangkat sekolah, dan ibunya mengatakan, anakku, putraku, ibu tidak bisa untuk mengantarmu hari ini ke sekolah. He passed through all places. Moment the forest came on the way of his path, he stopped. He scared to go through the forest. Akhirnya anak laki-laki tersebut berjalan menuju sekolah, melintasi semua jalan-jalan, dan akhirnya
di tengah hutan, dan sampai di tengah hutan tersebut anak ini berhenti karena takut untuk melintasi hutan tersebut. After some time, he remembered what mother said. So he started calling out, Dada Dida Bantu! Kemudian tiba-tiba dia teringat akan pesan dari ibunya, dan dia memanggil kakaknya seperti yang diberitakan oleh ibunya, Kakak Dina Bandu. And he doesn't find anybody come. Tetapi dia tidak menemukan siapapun di sana. Krishna tests everybody. Isn't it little boy? Krishna memuji setiap orang, bahkan anak kecil pun dipuji oleh Krishna. Even Mother Yashoda was tested. She tried so many times. Always trying to bind Krishna to her yes. She's exhausted with all the ropes given of her house and nearby, doing all right, this naughty boy and not that. But cannot. Every time, he yeah. Bahkan Ibu Yasoda juga diuji oleh Krishna. Bagaimana Ibu Yasoda mencoba untuk mengikat Krishna tetapi tidak berhasil sama sekali. Bahkan Ibu Yasoda memerintahkan semua asisten untuk mengumpulkan semua tali-tali yang ada di rumah dan juga di sekitaran rumah tetangganya untuk mengikat Krishna. Bawakan semua tali ke sini, saya ingin mengikat anak nakal ini. Tetapi apa yang terjadi setiap diikat, tali yang digunakan kurang 2 jari atau sedikit untuk mengikat Krishna. So, there is a saying in Bengali, Kosta kore get Krishna. If you want to get Krishna, you have to show your tapasya, work hard. Krishna see how much you are trying. You see. Itu disampaikan di dalam pepatah Bengali, jika kita ingin mengikat Krishna atau mendapatkan Krishna, maka kita harus bekerja keras. Karena Krishna melihat seberapa keras usaha kita untuk mendapatkan beliau. You know, Mother Yashoda, when he is dying Krishna, he is determined to die Mat with a Udukal. Dan pada saat itu kita tahu bagaimana Ibu Yasoda mempunyai keinginan yang kuat untuk mengikat Krishna di dalam sebuah lumpang kayu. Gopis are looking and they are laughing. They know this boy is strange. He does something nobody can understand. Dan para gopi yang menyaksikan kejadian tersebut tertawa. Dan mereka berpikir bahwa anak laki-laki ini telah melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan. So mother loves his son, but sometimes want to give punishment. As a mother, I have to teach him. Semua ibu menyayangi dan mencintai putra-putranya atau anak-anaknya, tetapi hanya untuk memberikan pelajaran kepada mereka atau ibu-ibu ini atau para ibu biasanya berusaha untuk menghukum anaknya. When she becomes exhausted, tired, and she is perspiring, her sari or everything becoming loose. Then even the flowers, the ladies, they decorate, make the plait their hair, this, that, and very nicely decorate. I don't know. Here also, the most probably. Little girls, and also in India. Yeah? And that also falling. As if in the spiritual world everything is concerned. Dan sampai suatu ketika Ibu Yasoda menjadi begitu kelelahan dan merasakan keputusasaan yang besar, anak ini tidak bisa diikat. Bagaimana keringat menetes dari dahinya, sarinya menjadi longgar, kemudian bunga-bunga dari rambutnya itu berjatuhan. Biasanya di India itu para wanita memakai hiasan dari bunga yang dibuat sedemikian rupa ditaruh di rambutnya. Tetapi tidak tahu di sini biasanya gadis-gadis membuat hal ini untuk hiasan rambutnya. Bunga-bunga ini sampai berjatuhan dari rambut Ibu Yasoda. In the spiritual plane, everything is conscious, everything is personal. Dalam tataran rohani, semuanya itu mempunyai kesadaran. So, the flowers, seeing Mother Yashoda, such a great devotee, who can
chastising God. So they try to touch their mother Yashoda's feet. Those flowers falling on her feet. They touch her. They touch her. Dan bagaimana bunga-bunga yang berjatuhan dari rambut Ibu Yasoda di dunia rohani itu semuanya berkesadaran. Dan bunga-bunga ini mengetahui bahwa Ibu Yasoda adalah seorang penyembah yang agung, bahkan mampu untuk menghukum para dewa, berusaha untuk memegang kaki Padma dari Ibu Yasoda. Ketika jatuh, bunga tersebut jatuh di kaki dari Ibu Yasoda. Krishna wants, mother treat me like any other boy, but if he knows I am God, then she won't do. Krishna mengetahui bahwa jika Ibu Yasoda, jika pada saat itu ibunya ingin menghukum dirinya seperti hanya ibu-ibu yang menghukum anaknya. Tetapi jika ibuku tahu bahwa aku adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, maka dia tidak akan mau melakukan hal ini. Oh, treat him with love and affection. He was scared. He's God. So, seeing mother got so exhausted that she gave up hope now. What to do with this naughty boy? Then he thought, let me now, mother, tie him. Again she said, God, you die? Rascal. Dan bagaimana Krishna mengetahui bahwa ibunya sudah sangat kelelahan, mulai putus asa, ibunya berkata, bagaimana caranya mengikat anak nakal ini? Kemudian Krishna mengetahui hal ini, ingin akhirnya menyerahkan dirinya untuk diikat oleh Ibu Yasoda. Dan pada saat itu, Ibu Yasoda berusaha untuk mengikat Krishna sekali lagi, dan tiba-tiba tali yang digunakan untuk mengikat itu menjadi cukup untuk mengikat Krishna. Oh, sekarang talinya cukup untuk mengikat anak ini. Akhirnya Krishna diikat pada saat itu. We can ask, do you do that for Krishna? Jadi kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan hal seperti itu untuk Krishna? Krishna want to say, you make it cheap Krishna? No. Karena semua orang mengetahui bahwa tidak mudah atau Krishna tidak murahan untuk didapatkan. When this boy died, he tried his best and almost crying. Then he saw somebody standing in front of him. Kemudian kembali lagi ke cerita anak laki-laki tadi, ketika dipanggil-panggil tidak ada yang datang, akhirnya anak ini juga mulai putus asa dan menangis. Kemudian dia memanggil-manggil Dinabandu dan tiba-tiba ada seseorang yang muncul di hadapannya. So help him, guided him. Dan bagaimana seseorang tersebut membantu anak laki-laki ini dan mengantarkannya untuk melewati hutan tersebut. But one teacher's day, where teacher is given, he's retiring, so keep the school. The teacher, the boys celebrate. They bring so many food stuff to feed the teacher, feed the other boys, and they also ask him. And make it short, that they cannot live, they cannot. If I difficult to maintain themselves, his mother says, Dinabandhu will help you. And Dinabandhu said, yeah, I will give you yoga. And he got. But when these teachers came to feed and called the Dinabandhu doesn't come. Why? Dan untuk membuat ceritanya menjadi singkat, suatu ketika di sekolahnya, guru dari anak laki-laki ini ingin membuat suatu perayaan perpisahan. Dan semua murid-murid di sekolah tersebut diminta untuk memberikan sumbangan tertentu untuk perayaan tersebut. Dan anak ini meminta kepada ibunya, tetapi ibunya mengatakan kita tidak punya apa-apa, mintalah kepada Dinabandhu. Dan akhirnya anak ini membawa yogurt ke sekolah. Tetapi ketika gurunya berusaha untuk memanggil Dinabandhu tidak muncul sama sekali. Mengapa ini bisa terjadi? Because this boy learned how to call
laki-laki ini berusaha untuk belajar bagaimana caranya untuk bisa memanggil Krishna. That's just okay. But the teachers call, they don't want to. Karena itulah Krishna muncul di hadapan anak laki-laki ini. Tetapi ketika gurunya memanggil Dinabandu tidak muncul sama sekali. Because they are not like him. Karena gurunya ini tidak seperti hati dari anak laki-laki ini. And they have material knowledge, nothing that boy had. That boy has got bhakti, he has got faith. They don't. Walaupun gurunya ini mungkin mempunyai pengetahuan material, tetapi tidak mempunyai cinta kasih rohani atau bakti di dalam hatinya. Tetapi anak laki-laki ini mempunyai bakti di dalam hatinya kepada Krishna. This is now 8:45, almost 1 hour and speaking the story. Let me stop it here unless you have got question or comment. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9:30, hampir 1 jam kelas dari Guru Maharaj, mungkin bisa diakhiri kecuali jika ada pertanyaan atau komentar dari Prabhupada Mataji. Very well. Yes? Otherwise, I'll be here a few days. No? I'll be here a few days. We have class also at 11. Okay? Then you can ask questions. It's getting late. Kalau tidak, mungkin kita bisa akhiri. Guru Maharaj ada di Sri Radha Seswar untuk beberapa hari sampai beberapa hari ke depan, dan juga akan memberikan beberapa kelas dalam keberadaan beliau di Sri Radha Seswar. Bisa disampaikan pertanyaan pada saat itu. I think after the class there is some seva with hand.